Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Andri M NPM F0E018013 dari program studi D3 Laboratorium Sains akan presentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Metode Pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO) terhadap aktivitas imunomodulator secara in vitro dengan dosen pembimbing Bustria Ernest SPD MSI. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang pandemi COVID-19. Pada awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan hadirnya wabah COVID-19, termasuk Indonesia. Berdasarkan kondisi dunia saat ini, Badan Kesehatan Dunia menyepakati dengan memberikan pernyataan bahwa COVID-19 adalah pandemi. Yang dimana pandemi yaitu penyakit baru yang ada di keseluruhan dunia. Wabah COVID-19 di Indonesia setiap hari terus meningkat. Dengan meningkatnya wabah COVID-19 ini, masyarakat Indonesia harus lebih menyikapinya dan dapat menanggulanginya, yaitu dengan cara menjaga imunomodulator. Imunomodulator adalah obat yang dapat mengembalikan dan memperbaiki serta menjaga sistem imun. Dalam meningkatkan kekebalan tubuh dan daya tahan tubuh agar tidak mudah terjangkit penyakit, maka tubuh manusia harus mempunyai pola hidup sehat. Salah satunya mengkonsumsi atau memanfaatkan tumbuhan dan tanaman di lingkungan sekitar sebagai imunomodulator alami. Banyak sekali tumbuhan atau tanaman yang mengandung senyawa-senyawa kimia yang dapat berfungsi sebagai imunomodulator alami dalam tubuh, yaitu salah satunya minyak kelapa muda. Virgin coconut oil ini banyak sekali manfaatnya, yaitu dapat berfungsi sebagai pencegah penyakit, memperbaiki pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah infeksi virus HIV dan SARS. Karena VCO ini mengandung komponen utama yaitu asam-asam lemak. Virgin coconut oil (VCO) dapat diperoleh dengan menggunakan berbagai macam metode fermentasi. Metode fermentasi yang sering digunakan yaitu metode mixing dan metode enzimatis. Untuk mengetahui metode mana yang terbaik untuk menghasilkan virgin coconut oil (VCO) yang mempunyai aktivitas imunomodulator, maka perlu dilakukan penelitian pengaruh metode pembuatan virgin coconut oil (VCO) terhadap aktivitas imunomodulator secara in vitro. Rumusan masalah. Bagaimanakah perbandingan aktivitas imunomodulator dari virgin coconut oil (VCO) dengan metode enzimatis dan mixing secara in vitro? Batasan masalah. Adapun batasan masalah dari penelitian ini, yang pertama, bagian kelapa yang digunakan adalah daging buah kelapa yang dijadikan santan. Yang kedua, pembuatan virgin coconut oil (VCO) dilakukan dengan metode enzimatis, yaitu bromelin dari buah nanas dan metode mixing. Yang ketiga, uji karakteristik virgin coconut oil (VCO) yang dihasilkan meliputi uji kadar air, bilangan asam, bilangan penyabunan, dan uji aktivitas imunomodulator. Yang keempat, aktivitas imunomodulator dilakukan secara in vitro terhadap proliferasi sel limfosit. Tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh metode pembuatan virgin coconut oil (VCO) terhadap aktivitas imunomodulator secara in vitro. Bab 2. Tinjauan pustaka. Imunomodulator adalah obat yang dapat mengembalikan dan memperbaiki serta menjaga sistem imun. Imunomodulator membantu tubuh untuk mengoptimalkan fungsi sistem imun. Sistem imun adalah semua mekanisme yang digunakan tubuh untuk mempertahankan keutuhan tubuh sebagai perlindungan terhadap bahan yang dapat ditimbulkan mikroorganisme dalam lingkungan kehidupan. Secara umum, sistem imun terdiri atas sistem imun non-spesifik, innate, dan spesifik atau adaptif. Kelapa merupakan tanaman tahunan memiliki batang
yang keras dan pada umumnya tidak bercabang atau monopodial dan berakar serabut. Kelapa ini mempunyai berbagai macam manfaat, dari akar sampai ke daunnya itu semuanya digunakan. Di dalam penelitian ini yang digunakan yaitu daging buah kelapa. Daging buah kelapa yang berwarna putih dengan ketebalan 8-10 mm. Daging buah kelapa yang telah dewasa tersusun atas air 52%, minyak 34%, protein 3%, zat gula 1,5%, dan abu 1% yang dapat diolah menjadi PCO. Virgin coconut oil (PCO) adalah minyak kelapa yang diolah tanpa proses pemanasan sehingga tidak merubah komposisi atau karakteristik dari minyak tersebut. Uji in vitro adalah pengujian kandidat obat di luar tubuh makhluk hidup. Pengujian ini dilakukan pada kultur bakteri, sel terisolasi, atau organ terisolasi. Uji in vitro merupakan suatu metode uji pada media buatan yang sesuai dengan lingkungan optimal yang diperlukan oleh mikroba untuk tumbuh dan berkembang biak. Bab 3. Metode penelitian. 3.1. Waktu penelitian. Waktu dan pelaksanaan pada penelitian ini adalah awal Maret sampai dengan selesai. Proses pembuatan PCO dilakukan di Pondokan Yolanda, Jalan Pondok Bulan, Unip Belakang, Kelurahan Kandang 5. Pelaksanaan uji karakteristik PCO dilakukan di workshop D3 Laboratorium Sains Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FIPA Universitas Bengkulu di Kelurahan Kandang Timur. Dan pelaksanaan uji aktivitas imunomodulator ini dilakukan di Laboratorium Riset Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu. 3.2. Alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat terdiri dari toples berkeran, mixer, blender, botol 250 ml, timbangan digital, timbangan analitik, gelas ukur, pemanas, buret, air Lemayer, pipet volume, pipet tetes, botol timbang, pendingin tegak, klem, dan statif, serta oven, desikator, papan bedah, dan alat set bedah steril, centrifuge dengan pendingin, inkubator, laminar airflow, dan ELISA reader. Untuk bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu santan kental, nanas, minyak PCO, tisu, alkohol 95%, indikator PP, KOH 0,1 N, KOH 0,5 N, HCl 0,5 N, mencik jantan jalur Swiss, webstream, etanol 70%, medium RPMI, reagen MTT, vaksin hepatitis B, SDS 10% dalam asam klorida 0,01 N, ketamin, silalin, dan amonium klorida. Prosedur kerja metode mixing. Yang pertama, persiapan bahan. 3 kg santan kental didiamkan selama 2 jam agar terbentuk 2 lapisan yaitu krim dan steam. Krim yang didapatkan kemudian diaduk menggunakan mixer selama 15 menit dengan kecepatan penuh setara 1500 rpm. Kemudian krim didiamkan selama 24 jam pada suhu 25 derajat Celcius yang bertujuan untuk memisahkan fase air, fase minyak, dan blondo. Selanjutnya, minyak dipisahkan dengan memakai sendok, kemudian disaring untuk mendapatkan minyak kelapa murni. Minyak kelapa murni yang dihasilkan dimasukkan ke dalam botol. Selanjutnya, metode enzimatis. Yang pertama, persiapan bahan. Selanjutnya, 2 kg santan kental didiamkan selama 2 jam agar terbentuk 2 lapisan yaitu skim dan krim. Kemudian ditambahkan 50% ekstrak kulit nanas ke dalam krim santan. Campuran ekstrak kulit nanas dan krim santan diaduk sampai merata. Selanjutnya toples ditutup dan dilakukan pemeraman pada suhu 40 derajat Celcius selama 15 jam, 20 jam, 30 jam hingga terbentuk 3 lapisan. Minyak pada lapisan kedua, ampas pada lapisan pertama, dan air pada lapisan paling bawah. Minyak dipisahkan dengan memakai sendok, kemudian disaring untuk mendapatkan minyak kelapa murni PCO. Minyak kelapa murni yang dihasilkan dimasukkan ke dalam botol. Uji karakteristik PCO. Yang pertama, uji kadar air. 10
gram sampel PCO di dalam botol timbang ditimbang. Selanjutnya dipanaskan dengan oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah dipanaskan, didinginkan sampel dalam desikator selama 30 menit. Kemudian ditimbang botol timbang tersebut. Selanjutnya, pemanasan dan penimbangan diulangi sampai diperoleh berat konstan sampel. Uji bilangan asam. 5 gram sampel PCO di dalam botol timbang dipindahkan ke dalam air Lemaire. Selanjutnya, tambahkan 50 ml KOH 0,5 N dalam alkohol, ditambahkan dengan perlahan dengan pipet dan ditambahkan beberapa butir batu lilin. Selanjutnya dididihkan sampai minyak tersabunkan, yaitu yang ditandai dengan tidak adanya butir-butir minyak dalam larutan. Tetes indikator PP dan menitrasi kelebihan KOH dengan larutan 0,5 NaCl. Larutan 0,5 NaCl sampai tidak berwarna. Selanjutnya hitung angka penyambungan. Uji aktivitas imunomodulator. Larutan uji. Larutan uji diambil dari virgin coconut oil VCO dengan beberapa seri konsentrasi yaitu 6,25, 12,5, 25, 50, dan 100 ml atau mikrogram. Yang kedua, isolasi sel limfosit. Mencit dianestesi terlebih dahulu menggunakan ketamine atau silazine. Selanjutnya, mencit dibaringkan atau dibentangkan dan dibasahi menggunakan etanol 70%. Kemudian kulit mencit di abdomen dirobek ke arah dada dan paha dibantu dengan menggunakan pinset. Selanjutnya, organ limpa diangkat dan dimasukkan ke dalam petri dish limfosit. Petri dish berdiameter 50 mm yang berisi 10 ml medium RPM. Kemudian suspensi sel 10 ml disentrifugasi dan disentrifus pada 1200 rpm 4 derajat Celcius selama 5 menit. Selanjutnya disuspensikan dalam 5 ml buffer trisamonium klorida sehingga warna menjadi berubah agak kekuningan. Selanjutnya, pelet yang didapatkan dicuci 2 kali dengan air PMI. Sel dihitung dengan hemositometer. Sel limfosit siap untuk dikultur dalam inkubator pada suhu 30 derajat Celcius. Selanjutnya, uji aktivitas imunomodulatornya. Uji proliferasi sel limfosit dengan metode NTT assay. Yang pertama, 100 mikroliter sel limfosit masing-masing diinkubasikan ke dalam sumuran mikroplat 96 wells. Ditambahkan vaksin hepatitis B sebanyak 10 mikroliter. Kemudian diinkubasikan selama 24 jam dalam inkubator pada suhu 30 derajat Celcius. Setelah diinkubasikan, ditambahkan 100 mikroliter PCO pada masing-masing kelompok konsentrasi. Di dalam kelompok kontrol diinkubasikan lagi selama 48 jam. Setelah diinkubasikan selama 48 jam, ditambahkan larutan 10 mikroliter NTT 5 mg atau 5 ml. Kemudian diinkubasikan lagi 4 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Selanjutnya, sel yang hidup akan bereaksi dengan NTT dan membentuk warna ungu. Setelah membentuk warna ungu, ditambahkan reagent stopper, yang dimana di dalam reagent stopper terdapat larutan SDS 10% dalam asam klorida 0,01 N sebanyak 100 mikroliter. Kemudian didiamkan sampai 24 jam. Setelah didiamkan selama 24 jam, diukur absorbansinya dengan ELISA reader dengan panjang gelombang 550 nanometer. Baiklah, itulah tadi presentasi proposal tugas akhir saya yang berjudul pengaruh metode pembuatan virgin coconut oil VCO terhadap aktivitas imunomodulator secara in vitro. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.